Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggira Divasranita, NIM B1B1 18128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai menghadapi persaingan. Oke, saya mulai. Yang pertama yaitu kekuatan persaingan. Pengertian dari pesaing itu sendiri adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Persaingan yang tidak terkendali dalam jalan positif akan menimbulkan perpecahan. Persaingan telah menciptakan ego dan ketahanan diri untuk selalu survive dalam kehidupan yang keras ini. Dan dalam persaingan, tugas utama pengusaha adalah menggait pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan yang baru maupun pelanggan yang lama. Dan juga bagaimana cara mematikan laju perkembangan persaing. Dan demikian, dalam menjalankan strategi perusahaan yang kompetitif, seorang pengusaha diharapkan untuk terus-menerus mengetahui dan memantau setiap gerak-gerik pesaing. Selanjutnya kita masuk pada materi mengidentifikasi dan menganalisis pesaing. Mengidentifikasi pesaing sepertinya merupakan tugas sederhana perusahaan. Akan tetapi, kisaran pesaing aktual dan potensial bisa menjadi jauh lebih luas. Perusahaan bahkan lebih mungkin terpukul oleh pesaing yang baru muncul atau teknologi baru ketimbang oleh pesaing sekarang. Pesaing-pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama, serta mengajukan tawaran yang sama. Perusahaan juga harus memerhatikan pesaing latennya, yang mungkin menawarkan cara baru untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perusahaan harus mengidentifikasi pesaingnya berdasarkan analisis industri dan analisis berdasarkan pasar. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing. Yang ketiga yaitu identifikasi peluang dan ancaman. Adapun yang terakhir dari identifikasi pesaing yaitu identifikasi keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya yaitu menganalisis pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi, kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu kekuatan dan kelemahan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menyeleksi pesaing. Dan beberapa hal yang perlu diketahui dari pesaing, yaitu yang pertama, kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Yang ketiga, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Yang keempat, promosi yang dijalankan. Dan yang terakhir yaitu rencana kegiatan pesaing ke depan. Menentukan sasaran pesaing itu yang pertama dilihat dari pesaing dekat, perusahaan yang sama atau memiliki produk yang sejenis. Dan yang kedua, pesaing jauh, perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Bentuk persaingan terbagi menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, dan yang keempat yaitu persaingan generik. Adapun menentukan sasaran pesaing yaitu yang pertama yaitu setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Yang kedua yaitu jika sasaran mereka memaksimalkan laba, perusahaan perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Sasaran untuk memaksimalkan laba ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen dengan berbagai cara, misalnya melalui pelayan atau harga yang relatif murah. Yang ketiga dari menentukan sasaran pesaing yaitu jika sasarannya untuk memperbesar,
maka perusahaan perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Biasanya, meningkatkan market share dapat dilakukan dengan promosi yang cukup gencar dengan diimbangi pembukaan cabang baru yang gencar pula. Yang terakhir yaitu peningkatan mutu produk bertujuan untuk menggait pelanggan milik pesaing. Peningkatan mutu produk ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kelebihan, baik pelayanan atau kelebihan lainnya. Misalnya, produk plus, bunga yang kompetitif, frekuensi penarikan, jumlah jaringan, atau teknologi yang dimiliki. Adapun materi yang terakhir yaitu mengidentifikasi strategi pesaing. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Kedua, strategi penantang pasar. Ketiga, serangan pengikut pasar. Dan yang terakhir yaitu strategi distribusi. Adapun contoh dari materi ini yaitu yang pertama, bidang ekonomi, persaingan antara produsen barang sejenis dalam merebut pasar yang terbatas. Kedua, dalam hal kedudukan persaingan untuk menduduki jabatan strategis. Ketiga, yaitu dalam kebudayaan persaingan dalam penyebaran ideologi, pendidikan, dan unsur kebudayaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi padahal sulit untuk dipenuhi semuanya secara serentak. Misalnya, membangun jalan desa atau dengan memperbaiki pos keamanan di lingkungan permukiman. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi menghadapi persaingan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.